Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pasar modal. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tria Anggun Prastikasari dengan NIM 2208 1020 1200 dari Prodi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Oke, langsung saja pada pembahasannya ya. Jadi di sini terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi, fungsi dan manfaat, jenis pasar modal, struktur pasar modal, tata cara perdagangan, dan studi kasus. Jadi apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal ataupun dana. Lalu apa sih fungsi dan manfaat dari pasar modal? Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dan ada beberapa manfaat dari pasar modal, yakni sebagai sumber pendanaan, investasi, likuiditas, dan kenaikan harga saham. Terdapat dua jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana memperdagangkan surat berharga untuk pertama kalinya kepada masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Di pasar perdana, perusahaan telah menentukan harga dan jumlah saham yang ditawarkan. Sedangkan pasar sekunder adalah efek-efek yang sudah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Transaksi pembelian dan penjualan di pasar sekunder terjadi antara investor satu dengan yang lainnya, tidak lagi perusahaan yang mengeluarkan efek. Di sini terdapat struktur dari pasar modal itu sendiri. Jadi struktur paling atas adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu di bawahnya terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI, lalu Lembaga Clearing dan Penjaminan atau KPEI, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI. Lalu di bawahnya terdapat perusahaan efek dengan penjamin emisi, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Lalu lembaga penunjang dengan biro administrasi efek, bank kustodian, wali amanat, dan pemeringkat efek. Lalu profesi penunjang dengan akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. Lalu pemodal dengan domestik dan asing. Dan yang terakhir ada emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Lalu di sini terdapat tata cara perdagangan efek. Jadi, untuk melakukan investasi di pasar modal dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu pembelian efek di pasar perdana dan jual beli efek di pasar sekunder. Jadi, gambar di samping ini merupakan tata cara dari perdagangan efek pada pasar perdana. Sedangkan ini adalah tata cara perdagangan efek pada pasar sekunder. Di sini terdapat contoh studi kasus pasar modal. Jadi, prinsip-prinsip GCG yang dilanggar oleh PT Bank Lipo Tbk yaitu yang pertama, prinsip transparansi ditunjukkan dengan perbuatan manajemen PT Bank Lipo Tbk yang telah lalai karena mencantumkan kata audit di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit. Maka PT Bank Lipo Tbk melanggar salah satu hak pemegang saham, yaitu untuk menerima informasi. Yang kedua, prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari kesalahan Dewan Direksi yang telah lalai melakukan pengawasan terhadap manajemen PT Bank Lipo Tbk dan tidak adanya cek dan balance yang baik antara direksi dan komisaris
dengan manajemen PT Bank Lipo Tbk yang menyampaikan 2 laporan yang tidak diaudit. Lalu UU PM memberikan 3 jenis sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan di pasar modal, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Namun, penerapan sanksi masih terbatas pada sanksi administratif saja. Sanksi hukum atas pelanggaran prinsip GCG di pasar modal yang dilakukan oleh PT Bank Lipo Tbk adalah berupa sanksi administratif, yaitu kewajiban dari Direksi PT Bank Lipo Tbk untuk menyetor uang ke kas negara sejumlah 2.500.000.000 rupiah dan terhadap akuntan publik untuk menyetor uang ke kas negara sebesar 3.500.000 rupiah. Terhadap penerapan sanksi pidana belum dilaksanakan pada kasus PT Bank Lipo Tbk ini. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.